Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru, makin hari, makin hype, cash. Ternyata pihak pemerintah dunia tak hanya mengirimkan kesatria dewa ke negeri Elbaf, tetapi mereka juga mengirimkan para kesatria dewa untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang dibuat oleh pasukan revolusioner. Penasaran kan dengan ceritanya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Hahaha. One Piece terbaru diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Dua kesatria dewa yang muncul di dalam kastil Aurus berhasil menghabisi seluruh raksasa penjaga kastil dengan sangat mudah. Mereka tak segan melakukan kebrutalan itu karena seluruh raksasa di kastil tersebut tak mau memberitahukan di mana keberadaan dari Loki. Sedikit kilas balik diperlihatkan sebelum kedua kesatria dewa itu dikirim ke Pulau Elbaf setelah Vigarland Garling menggantikan posisi Saturn sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan. Dia mengumpulkan seluruh anggota kesatria dewa untuk memberikan komando terakhir, sekaligus memberikan jabatannya sebagai Panglima tertinggi kesatria dewa kepada anaknya. Garling membuat 3 grup dengan tugas khusus masing-masing. Grup pertama dikirim untuk menyelesaikan masalah yang sedang dibuat oleh pasukan revolusioner. Masalah yang dilakukan organisasi yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon itu meliputi pembegalan kapal logistik yang dikirimkan ke Merijoa, pemberontakan serentak di 8 negara. Selain itu, grup ini juga harus menggerebek markas dari pasukan revolusioner. Pihak Angkatan Laut sudah menemukan lokasi dari markas pasukan revolusi, yaitu di kerajaan Kamabaka. Mereka mendapatkan informasi tersebut dari koneksi telepon antara Sabo dan anggota pasukan revolusioner yang berhasil mereka sadap ketika Sabo berada di kerajaan Lulusia. Grup kesatria dewa yang kedua ditugaskan untuk mencari serangga yang telah berani menghajar Saint Carlos hingga babak belur. Serangga yang sebelumnya dilindungi oleh Saint Mjosgard dan pada akhirnya membuat dia dieksekusi langsung oleh Garling. Grup ini diminta untuk membawa pembuat onar itu hidup-hidup karena mereka akan dieksekusi di hadapan Saint Carlos. Lalu grup yang terakhir diminta untuk menemukan sosok raksasa bernama Loki di Elbaf. Kekuatan buah iblis legendaris yang dia miliki sangat dibutuhkan oleh pemerintah dunia. Selain itu, Garling meminta kelompok ini untuk menciptakan Ragnarok di Elbaf, sehingga pulau tempat tinggal para raksasa itu akan habis tak bersisa. Garling kemudian memberikan jabatan Panglima tertinggi Kesatria Suci pada anaknya, sosok yang mirip dengan Sang. Kilas balik pun berakhir. Dua kesatria dewa yang berada di Elbaf bergegas untuk mencari di mana Loki, karena mereka harus segera membantu anggota kesatria dewa yang lain untuk menghadapi pasukan revolusioner. Dan kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Ternyata benar, grup kesatria suci yang ditugaskan untuk mengurus aksi dari pasukan revolusioner sudah melakukan penyerangan. Terjadi pertarungan seru antara kesatria dewa dengan komandan pasukan revolusioner. Terlihat para kesatria dewa yang kewalahan saat melawan para komandan pasukan revolusi. Kekuatan mereka terlihat sangat berbeda dengan apa yang para kesatria dewa itu lihat ketika para komandan pasukan revolusioner itu menggerebek Merijoa saat sidang referee berlangsung. Ternyata kekuatan para komandan revolusioner meningkat drastis karena efek dari kekuatan buah iblis yang dimakan oleh Pelobeti. Ya, Pelobeti adalah pemakan buah iblis para mesia Kobu Kobunomi, di mana dengan kekuatan ini Pelobeti dapat menyemangati seseorang, dan orang yang dia semangati kekuatan fisiknya akan meningkat drastis. Kekuatannya pernah diperlihatkan saat pengenalan komandan pasukan revolusioner di kerajaan Lulusia. Pelobeti menggunakan kekuatannya pada warga di sana, di mana mereka bahkan dapat mengusir mundur bajak laut Pingbird hanya dengan bersenjatakan tongkat kayu saja. Bayangkan jika kekuatan Pelobeti digunakan pada sosok-sosok kuat yang ada di pasukan revolusioner, pasti hasilnya akan sangat membagongkan. Dragon turun tangan langsung dalam menghadapi para kesatria dewa tersebut. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana Dragon bertarung. Dragon menggunakan teknik bela diri Ryusoken, teknik bela diri yang sama seperti apa yang digunakan oleh Sabo. Haki milik Dragon sangat dahsyat, hingga membuat para kesatria suci itu kewalahan dan pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan
oleh Dragon dan para komandan pasukan revolusioner yang lain. Dragon meminta seluruh anggota pasukan revolusioner untuk mempersiapkan kapal Winganma karena mereka akan segera berlayar menuju ke Pulau Elbaf. Dengan kematian Dr. Vegapunk, Dragon saat ini ingin melindungi penerus tekad Ohara yang tersisa, yaitu Jaguar di Saul, yang sempat dia temui saat di Ohara 22 tahun yang lalu. Namun tiba-tiba muncul lingkaran sihir bertuliskan angka 5 di hadapan mereka. Muncul sosok seperti manusia serigala besar dari lingkaran sihir tersebut, dan dia memegang pedang dengan motif gagang yang sama dengan Griffon milik Sang. Yap, ternyata yang muncul adalah Gorosei Vigarland Carling. Dia muncul dengan wujud yokainya yang ternyata adalah Fenrir. Fenrir merupakan serigala raksasa yang berasal dari mitologi Nordik, di mana Fenrir sendiri memiliki dua anak kembar yang bernama Skoll dan Hati. Sepertinya ini yang menjadi inspirasi dari Oda Sensei, karena Garlic memang memiliki dua anak, yaitu Shanks dan juga kembarannya yang belum disebutkan namanya. Kita sebut saja dia Jackie atau Pranks juga boleh. Dragon ternyata mengenali sosok yang muncul di hadapannya adalah sosok Vigarland Carling, pemimpin kesatria dewa yang menjadi pemenang di perlombaan berburu manusia pada Pulau Cat Valley. Namun Dragon baru mengetahui jika saat ini Carling telah diangkat menjadi salah satu dari tetua Gorosei. Mengetahui dampak pertarungan yang akan sangat merusak, Dragon meminta seluruh anggota pasukan revolusioner yang lain untuk berlayar duluan ke Elbaf, dan dia sendiri yang akan menghadapi Carling. Akhirnya pertarungan membagongkan yang melibatkan Monkey D. Dragon ditampilkan juga dalam manga One Piece. Ternyata di Pulau Kamabaka, Laffy sedang memperhatikan semua yang telah terjadi di sana. Dari kantor pusat pengiriman kargo Umid, Laffy mengikuti kapal Ksatria Dewa yang mengurus insiden terbakarnya kapal logistik milik pemerintah dunia di sana. Ternyata setelah Laffy mengikuti mereka, dia malah sampai di markas pasukan revolusioner. Dan saat ini, dia kembali bergegas mengikuti kapal Winganma yang sedang menuju ke Pulau Elbaf. Laffy langsung melaporkan semua kejadian yang dia lihat pada Kurohige melalui Denden Mushi. Dia mengatakan jika saat ini, dia sedang mengikuti kapal pasukan revolusioner yang sedang menuju ke Elbaf. Di mana dari informasi yang tadi dia dapatkan, di Elbaf terdapat semua buku-buku dari Sarjana Ohara yang berhasil diselamatkan. Apakah kau tertarik dengan buku-buku itu? Tanya Laffy pada Kurohige. Kurohige tertawa dengan kencang setelah mendengar informasi bagus itu dari Laffy. Yap, Kurohige memiliki hobi sebagai seorang arkeolog. Itulah mengapa dia sangat senang ketika mengetahuinya. Itu artinya saat ini Kurohige memegang semua kartu as untuk bisa membuat kekacauan di dunia ini. Karibo baru saja menceritakan semua yang dia ketahui tentang senjata kuno. Pertama adalah senjata kuno Poseidon, yang merupakan seorang putri duyung yang berasal dari kerajaan Ryugu. Kemudian senjata kuno Pluton, yang tersimpan di bawah gunung berapi negeri Wano Kuni. Kurohige menyadari jika kedua tempat tersebut saat ini menjadi daerah yang berada di bawah perlindungan bajak laut topi jerami. Kurohige saat ini sedang mencoba membuat rencana besar agar dia bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Namun yang menjadi prioritas utamanya saat ini adalah bernegosiasi dengan pihak pemerintah dunia dengan Monkey D. Garp sebagai alat tukarnya. Scene kemudian kembali memperlihatkan negeri Elbaf. Pesta di perkampungan barat Elbaf semakin meriah dengan kedatangan Mato, si penjaga bar yang membawa banyak sekali botol tuak oplosan. Kru topi jerami larut dalam keoplosan tersebut. Padahal di sisi lain, bahaya sedang diam-diam mengintai negeri Elbaf. Bisa-bisa mereka kembali berhalusinasi karena kebanyakan minum tuak. Dan pada akhirnya, kedua kesatria dewa yang muncul di Elbaf akan dengan mudah melepaskan Loki. Ragnarok akan segera pecah di Elbaf, dan hal itu menandai kehancuran dari dunia One Piece. Menarik untuk dinantikan. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan!
Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laster Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik yang terjadi di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.